Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita kembali bermain-main dengan Universe Sandbox 2. Nah, seperti postingan-postingan Universe Sandbox 2 sebelumnya, kita bisa merekayasa planet-planet, merekayasa bintang yang merubah masanya, meletakkan black hole, menambahkan cincin dan sebagainya. Nah, buat kalian yang belum menonton postingan sebelumnya, boleh ditonton dulu ya. Yang ini sekarang kita main-main lagi ya dengan Universe Sandbox. Nanti kita lihat apa aja yang bisa kita kerjain ya dari. Nah, kita kembali mulai dari solar system kita, tata surya. Ya, di sini tampak sistem tata surya kita, ada matahari ya dan planet-planet yang mengelilinginya. Ini nggak usah kita save ya, bentar kita hilangkan, cancel aja. Oke, nah kita akan bermain-main dengan bumi lagi. Kita akan merubah masa bumi nantinya ya. Kita ambil dulu sistem yang sederhana aja, yang bumi dan bulan ya. Loading ya. Nah, di sini ada bumi. Nah, kembali lagi dengan bumi. Nah, di sini sisi siang dan tadi itu sisi malam. Oke, jadi kita lihat di sini masih standar ya. Gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Kita bisa ubah ini gravitasinya 1 kali gravitasi bumi ya. Kalau kita mau buat 2 kali, 3 kali itu bisa aja sebenarnya. Itu untuk postingan selanjutnya aja. Oke, di sini kita ganti masa bumi menjadi 10 kali lipat. Oh, ternyata jari-jarinya berubah juga ya. Oke, jari-jarinya kita nih coba-coba dulu ya, apa yang bisa kita ubah. Yang langsung terlihat perubahan di sini adalah orbit bulan itu langsung melonjong. Oh, ternyata ada yang menarik di sini ya. Bulannya pecah. Di situ ada beberapa fragmen bulan ternyata. Nah, yang menarik adalah bulannya pecah setelah dia. Nah, di sini kira-kira nikung di sini nih. Oh. Nah, di sini bulannya jadi menabrak bumi ya. Setelah kita ganti masa bumi menjadi 100 kali masa semula ya. Dilihat di sini, masanya jadi 100 kali masa semula. Gravitasinya jadi sangat kuat. Kalau masanya 100 kali masa semula, berarti gravitasinya 100 kali gravitasi semula. Jadi ya. Oke. Ini ternyata jari-jarinya berubah juga. Jadi gravitasinya di situ jadi 11,8 kali ya. Kalau jari-jarinya kita ganti, buminya jadi sangat kecil. Ini jari-jarinya kita buat 18 km. Bentar. Oke. Di sini masanya juga berubah ternyata. Oke. Ya, tentu kalau jari-jarinya berubah, masa berubah. Yang tadi masanya berubah, jari-jarinya jadi berubah. Nah, di sini kita lihat gravitasi mana tadi? Masanya, tunggu masanya. Nah, masanya jadi 0,000912 masa kali bumi. Kita ganti tadi 100 kali masa bumi, jari-jarinya juga berubah. Karena di sini kita nggak lock tadi ya. Ternyata di sini kita bisa lock. Waduh. Oke. Ini juga saya baru pertama kali nyoba perubahan masa dan jari-jari. Ternyata kalau kita ubah salah satunya, yang lain juga berubah. Ya, kalau kita nggak lock. Jadi harusnya kalau kita ubah masanya 100 kali masa bumi, tapi jari-jarinya mau kita jaga tetap, kita bisa lock di sini ya. Jadi kalau kita lock, nah di sini masa bumi, nah ini menjadi 315 kali masa Jupiter. Itu jari-jarinya tetap 18 km. Kalau 3000 kali masa Jupiter, 3000 kali masa Jupiter itu setara dengan 2,86 masa matahari ya. Kalau 1000 kali masa matahari, nah ini jadi black hole tentunya ya. Nah, ini dengan jari-jari tetap 18 km, masanya jadi 1000 kali masa matahari, buminya itu udah berubah menjadi lubang hitam. Ya, ternyata kita bisa ubah
massa dan jari-jari, tapi dengan log yang lain ya. Oke lah, kita udah tahu ya cara kerjanya. Kita ulang lagi lah. Kita ambil kali ini sistem yang lebih kompleks ya. Jadi ada tata suryanya, ada matahari dan planet-planet yang lain. Kalau yang tadi itu cuma bumi dan bulan. Nah, kita kembali lagi ke bumi, kita ganti masanya dan jari-jari, tapi nanti kita lock. Misalnya kita ganti massa tapi jari-jarinya kita jaga tetap ya, kita lock. Jadinya gimana? Ya, karena kalau kita buat masanya besar, jari-jarinya akan otomatis besar tentunya ya. Kalau kita nggak kunci. Oke, kita lihat dulu informasinya. Di sini masih 1 kali massa bumi, jari-jarinya 6371. Nah, ini kita matiin dulu, radius from compositionnya kita matiin. Jadi kita ganti di sini massa buminya, jadi 100 kali massa bumi. Harusnya nggak berubah sih jari-jarinya. Kita klik. Oke, bentar. Harusnya klik lock dulu, baru ganti masanya. Ini radiusnya jadi berubah juga tuh, jadi 13.000 ya. Oke, masih ada kesalahan ya, maklum ya, kita masih awal-awal. Tapi kita lihat dulu, kalau masanya berubah dan jari-jarinya berubah tadi, apakah ada perubahan nggak ke tata surya kita? Kita lihat, kita view habitable zone-nya ya. Kita lihat, nah habitable zone-nya masih normal ya. Jadi bumi masih berada di arena hijau, artinya kita masih aman tinggal di sini. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan antara orbit planet-planet ya. Kalau buminya kita ganti menjadi 10 kali lipat massanya, jari-jarinya juga tadi berubah menjadi 10 kali lipat ya, jadi 13.000. Oke. Nah, jadi harusnya kita lock dulu tadi. Oke, kita percepat sedikit. Kita lihat apakah ada perubahan nggak ke orbit-orbit. Tidak tampak perubahan yang cukup signifikan kalau buminya kita ganti 10 kali lipat massanya ya. Nah, ini kita udah lock ya, tadi radiusnya udah kita lock, kita ganti sekarang massanya. Kita bisa ganti sih sebenarnya sampai kali lipat. Massa buminya kita ganti 1 kali massa matahari. Oh, jadi 0, bentar. Oke, kita ganti 1 kali massa. Jadi massa bumi sama dengan massa matahari ya, 1 kali ya, bukan 1000. 1 kali massa matahari itu 1,00. Kalau 1 kali massa matahari ya, buminya sama dengan massa matahari. Apa yang perubahannya cukup drastis ternyata. Kalau buminya sama berat dengan matahari ya, ternyata lintasan planet-planetnya cukup ya, berubah cukup mencengangkan sih sebenarnya yuk. Marsnya cukup lanjut. Nah, kita lihat playbacknya. Nah, ini tadi sesaat setelah massa buminya berubah, kita lihat di situ. Nah, bumi dan matahari di sini sebenarnya saling mengorbit satu sama lain. Coba lihat tuh. Jadi planet-planet yang lain itu ngorbitnya jadi ngorbit bumi dan ngorbit matahari, karena jadi senternya itu adalah, pusatnya itu adalah antara bumi dan matahari. Jadi bumi dan matahari ini jadi pusat bersama sebenarnya bagi planet-planet. Nah, lihat nih, Mars udah, ya Allah, Marsnya itu lintasannya sangat dekat dengan matahari, lalu lintasannya lonjong. Ini udah persamaannya bukan lagi, lintasannya bukan elips lagi nih ya. Jadi berubah setiap saat nih, karena bumi dan matahari ini bergerak satu sama lain. Lihat tuh. Ini cukup rumit nih kalau kita lakukan perhitungan ya, periodenya atau periode revolusi. Nah, lihat tuh. Jadi planet-planet yang lain ini udah keluar dari tata surya. Kalau kita anggap tata surya itu di sekitar matahari tadi, nah ini planet-planet lain udah Venus ya, udah menjauhi tata surya, udah menjauhi matahari. Jadi bumi dan matahari ini udah saling mengorbit satu sama lain. Planet-planet yang lain itu udah keluar dari tata surya ini. Ini tinggal bumi aja nih, lihat aja nih suhu buminya berapa nih udah. Oke, massanya kita ganti 5 kali massa matahari ya. Kita ganti massa buminya 5 kali massa matahari. Kita jalankan animasinya. Di sini mataharinya, buminya sudah lebih berat dari matahari ya, dengan jari-jari yang tetap. Tapi massa bumi udah lebih besar dari massa matahari.
Oke, saling orbitnya makin ekstrim, makin cepat. Udah kayak helix ya, double helix. Nah, lihat Saturnus, Venus udah keluar dari tata surya, Uranus masih mengorbit tapi udah sangat jauh orbitnya. Oke. Ini sih luar biasa ya. Orbitnya udah sangat kacau ya, tapi masih beraturan ya. Jadi ketidakteraturan yang teratur sih kalau kita lihat. Nah, lihat nih Jupiter. Kalau kita lihat informasi Jupiter, kita ganti ya. Coba kita ganti masa Jupiter. Apakah nanti masa Jupiternya 10 kali masa matahari ya, dengan jari-jari yang tetap. Kita ubah, kita jalankan animasinya. Apakah jadi bumi, matahari, dan Jupiter saling mengorbit jadi 3 buah atau gimana nih? Tapi karena Jupiternya udah terlalu jauh ya dari sistem bumi dan matahari, ya nggak terlalu ngaruh ya. Ini bumi dan mataharinya, kalau kita ganti lagi masa buminya gimana? Kita ganti tetap dalam satuan matahari aja ya. Kita ganti 1000 kali masa matahari. Kalau buminya 1000 kali masa matahari, ini udah nggak masuk akal sih angkanya. Nggak apa-apa. Ya Allah, ini jadi buminya menarik matahari. Jadi mataharinya menabrak bumi, guys. Hilang. Ya udah, jadi black hole sih kayaknya. Karena hilang gitu sih biasanya jadi black hole. Jadi kalau bumi kita ganti masanya menjadi 1000 kali lipat masa matahari, ini jadi hilang. Sisanya ya benda-benda tata surya yang lain. Ini Jupiter sisanya ya. Nah, ini Jupiternya udah nggak nampak berwarna karena sumber cahayanya udah nggak ada, mataharinya udah nggak ada. Dari tadi juga masa Jupiter dan planet-planet lain udah tampak tidak berwarna sih, karena mataharinya udah jauh dari mereka. Nah, di sini Uranus mulai ketarik ke matahari. Kalau kita lihat ini Uranus juga udah nggak nampak berwarna, nggak ada sumber cahaya lagi. Ya masuk akal sih ya, karena mataharinya udah hilang ya, bertabrakan dengan bumi, udah jadi black hole, jadi lubang hitam, maka nggak ada sumber cahaya lagi. Kalau kita lihat di sini Uranus udah ditelan sama Jupiter juga ya. Masa Jupiternya sekarang 1000 kali masa matahari. Sistem-sistem yang lain, benda-benda yang lain jadi mendekat ke Jupiter semua, lihat aja tuh. Jadi ditarik oleh Jupiter ya. Oke, mengerikan sih sebenarnya. Coba kita ambil yang lain ya. Kita main-main dengan yang lain ya. Apa yang menarik? Bentar. Ini binary star. Supernova. Ada yang pernah lihat supernova gimana nggak? Ya, kita lihat supernova tipe 1A. Nah, di sini ada bintang yang berwarna biru. Ini mungkin bintang Rigel ya, atau bintang apa nih? Jadi dia akan berubah menjadi supernova tipe 1A. Oh, bintang Sirius ternyata. Nah, kalau meledak itu menjadi supernova. Nah, di sini lihat. Nah, ini saya nggak zoom ya. Ini memang supernovanya membesar cukup cepat ya. Setelah ledakan gitu, dia membesar mengembang cukup cepat ya. Di sini pecahan-pecahan supernovanya kalau kita lihat masanya 2,10 kali masa Jupiter ya. Lihat di sini. Temperaturnya minus 273, materialnya 100% hidrogen. Jadi ledakannya itu menghasilkan kumpulan gas ya. Supernova tipe 1A tadi ya. Dari bintang Rigel ya awalnya tadi kalau nggak salah. Tapi tadi terlalu cepat ya supernovanya ya. Kita lihat supernova yang lain kali ya. Ini pecahan-pecahan kecilnya aja udah lebih besar dari Jupiter ya. Kita lihat supernova yang The Sun ya. Coba kira-kira bagaimana bentuknya kalau tata surya kita ya, matahari tiba-tiba meledak menjadi supernova. Kita lihat animasinya. Ini kayaknya meledak otomatis sih. Kita nggak perlu apa-apain, kita tunggu aja. Kita jalankan. Nah, Sun Nova Remnant. Jadi dia meledak menjadi supernova mataharinya. Nah, lihat itu supernovanya mulai mengembang. Ya, kita lihat di bumi ya. Suhunya mulai naik 60, 70, 80, 90, 100 derajat Celcius ya. Tapi buminya masih dalam zona hijau ya.
Ya, artinya masih mungkin masih bisa bertahan. Ini udah 200-an, ini mungkin airnya udah mulai berkurang ya. Coba lihat itu warna buminya mulai berubah. Udah 300-an sekarang. Supernovanya terus meledak ya, terus membesar mendekati bumi. Venusnya udah masuk zona merah. Kita lihat di sini bumi sekarang sudah berubah sangat drastis. Lihat suhunya, suhu bumi udah 4000 guys. Udah 4300 derajat Celcius, 4400, sangat cepat berubahnya. Ini udah nggak ada kehidupan sih kayaknya, airnya udah berkurang. Kalau kita lihat ini motionnya apa yang berubah ini? Ya, lihat tuh. Jadi perubahan buminya sangat cepat ya, udah langsung merah sekarang. Karena udah 8000 sekarang, 8000 derajat Celcius. Udah jadi bola api, buminya udah jadi bola api. Ini udah nggak ada air sama sekali, ini udah air dalam bentuk gas pun juga udah nggak ada. Nah, karena buminya udah nggak ada, jadi planet-planet ini nggak mengorbit lagi ya. Jadi kehilangan center gravitasinya udah hilang. Jadi ya begini deh. Jadi dia lintasannya ada yang berubah itu. Jupiter tuh udah nggak mengelilingi lagi ya, jadi lurus aja gitu. Di sini suhu Jupiter aja 4000 ya. Standar suhu Jupiter berapa sih? Coba cek nanti ya. Saya lupa cek tadi sebelum kita lakukan supernova. Nah, di sini tiba-tiba ini sebenarnya warnanya begini 4000-an. Nah, kalau kita lihat ya, alam semesta ini sangat besar ya. Kalau kita perkecil gini, ya kita itu hanya debu. Alam semesta yang telah dibelah miliaran kali, ya kita cuman debu. Jangankan kita ya, bumi itu juga cuman debu. Kalau kita lihat di sini, debu alam semesta yang telah dibelah miliaran kali. Jadi manusia itu nggak pantas sombong sebenarnya sih ya. Oke ya, segini aja sih postingan kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan share ke yang lain. Terima kasih.